warahmatullahi wabarakatuh dan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU Kejaksaan Negeri Muara Enim segera dimulai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan penandatanganan MOU Kejaksaan dengan seluruh Kades. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan terakhir dari seluruh kepala desa telah kita sambangin. Ada beberapa kecamatan kemarin dengan total 246 desa yang hari ini terdiri dari 5 kecamatan dengan 48 desa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki kedudukan dari salah satu fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu di pasal 30 ayat 2 yang menyebutkan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi bapak-bapak dan ibu yang hadir di tempat ini merupakan bagian dari pemerintah, yaitu adik bungsunya ya. Ini bagian terkecil daripada pemerintah, maka itulah kami di sini Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sesuai dengan surat kuasa khusus, dapat mewakili Bapak dan Ibu sekalian untuk berada di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kesepakatan bersama ini kita maksudkan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas fungsi perdata dan tata usaha negara untuk meningkatkan efektivitas penanganan di bidang hukum, yaitu seperti apa? Bantuan hukum. Seperti apa bantuan hukum itu? Bantuan hukum itu kami Jaksa Pengacara Negara di dalam perkara perdata dan tata usaha negara mewakili para Kades. Ya, kami mewakili para Kades berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Maka sebab itu melalui nota kesepakatan yang hari ini kita buat hendaknya dimaknai sebagai komitmen, kesungguhan tekad dan semangat bersama agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi, berkolaborasi sehingga menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang berpotensi mengganggu ataupun menggagalkan tujuan, tanggung jawab, tugas dan fungsi kita yang tidak jarang dirasakan demikian rumit, pelik dan kompleks. Dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya kita memberikan pemahaman terhadap tugas Kejaksaan Negeri Muara Enim, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping itu, penandatanganan ini merupakan bentuk pendampingan dan memberikan ruang konsultasi bagi kepala desa dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa, serta tempat berkonsultasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya harapkan agar seluruh kepala desa dapat menggunakan kesempatan ini sebagai upaya untuk meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan keuangan desa, termasuk juga buka jari ya, bisa pendampingan dalam hal ada sengketa-sengketa yang di tata usaha negara antara desa atau kepala desa dengan perangkatnya yang selama ini selalu saja ada. Ya, manfaatkan
jaksa pengacara negara ini dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya pada pertemuan lalu telah saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 72 ayat 1 dijelaskan terdapat 7 sumber pendapatan desa yang antara lain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pada tahun 2020 ini setelah refocusing COVID-19, Kabupaten Muara Enim mendapat dana desa sebesar menjadi 203.152.242.000 rupiah. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020 dengan cara penghitungan sebagai berikut. Pertama, 68% dari pagu dana desa diperuntukkan seluruh desa dengan azas pemerataan yang besarnya sama setiap desa. Yang kedua, 2% dari pagu dana desa berdasarkan alokasi kinerja diberikan kepada desa dengan kinerja pengelolaan keuangan dengan baik. Yang ketiga, 30% dari pagu dana desa dengan azas proporsional yang memperhatikan 4 variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis untuk setiap desa dalam Kabupaten Muara Enim. Kemudian dana desa ini akan disalurkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 40%, kemudian tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Pada para kepala desa, khususnya di Kecamatan Muara Enim, Hujan Mas, Benakat, Gunung Megang, dan Belimbing, hendaklah menentukan arah pembangunan maupun pemberdayaan agar tetap mengacu dan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes dengan menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Muara Enim dengan visi dan misi Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Di mana dari beberapa prioritas tersebut untuk dimusyawarahkan dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana kegiatan pemerintah desa atau RKPDes serta dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes sebagai pedoman dalam pelaksanaan belanja desa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, agar kepala desa dapat mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang tata cara penggunaan pengadaan barang dan jasa di desa. Dengan semakin meningkatnya dana desa, saya minta kepada seluruh kepala desa agar dapat menjalankan APBDes tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan dapat terwujud dengan sesuai apa yang kita harapkan. Saya berharap dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa agar kepala desa senantiasa, yang pertama harus bermusyawarah dengan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat, yang kemudian memfungsikan perangkat desa, kemudian memfungsikan operator desa dan operator seskudes, kemudian menjalankan kewajiban di bidang keuangan antara lain menarik dan menyetor pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya kita jangan sewenang-wenang menjalankan itu atau melaksanakan pembangunan itu sekehendak kita sendiri. Jadi fungsikan semua yang ada di desa. Terkhusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim beserta seluruh jajarannya, termasuk pemangku kepentingan lainnya, saya ucapkan terima kasih atas pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada kami, terutama dalam pengelolaan dana desa ini. Jalan-jalan ke kota Palembang sambil lihat mawar merekah. Janganlah engkau berbuat curang jika ingin rezeki yang berkah. Kemudian
Bunga Kamboja harum baunya, tumbuh di atas tanah keramat. Cari ilmu sebanyak-banyaknya agar sukses dunia dan akhirat.